Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Mira Trisyani, dosen Fakultas Keperawatan Unpad. Dalam video ini akan membahas adaptasi fisiologis dan psikologis pada masa kehamilan. Tentunya akan saya sertakan pula link video pembelajaran yang menarik terkait konsep kehamilan fisiologis dari akademikan. Pada bahasan adaptasi fisiologis dan psikologis di masa kehamilan ini difokuskan pada pemahaman tentang bagaimana tubuh ibu menyediakan lingkungan yang optimal untuk perkembangan janin. Hal ini melibatkan pemahaman tentang perubahan hormonal, sirkulasi darah, dan organ-organ lainnya yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Selama kehamilan, tubuh wanita mengalami perubahan hormonal yang signifikan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan janin, serta menyesuaikan tubuh ibu untuk memenuhi kebutuhan kehamilan. Beberapa hormon utama yang mengalami perubahan selama kehamilan melibatkan kelenjar endokrin, termasuk ovarium, plasenta, dan kelenjar hipofisis. Berikut adalah beberapa hormon kunci yang mengalami perubahan selama kehamilan. Hormon Human Chorionic Gonadotropin dikenal dengan HCG. Hormon ini diproduksi oleh plasenta setelah sel telur yang dibuahi menempel pada dinding rahim. HCG ini membantu menjaga korpus luteum, struktur yang berkembang dari folikel ovarium setelah pelepasan dari sel telur yang menghasilkan progesteron. Peningkatan level HCG juga dapat mengindikasi adanya kehamilan, sehingga sangat lazim digunakan dalam tes kehamilan hormon ini. Lalu hormon progesteron. Hormon ini diproduksi oleh korpus luteum selama awal kehamilan dan kemudian oleh plasenta. Progesteron membantu mempertahankan kehamilan dengan mendukung pertumbuhan dan pembentukan plasenta serta mempersiapkan dinding rahim untuk menerima dan menyokong embrio yang berkembang. Selanjutnya adalah hormon estrogen. Selain progesteron, estrogen juga diproduksi oleh korpus luteum dan plasenta. Hormon estrogen ini berkontribusi pada pertumbuhan organ reproduksi internal dan eksternal, mempengaruhi perkembangan kelenjar payudara dan mendukung pertumbuhan janin. Lebih khas lagi, hormon yang hanya diproduksi dalam masa kehamilan ini adalah hormon prolaktin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior dan berperan dalam persiapan kelenjar susu untuk menyusui. Peningkatan kadar prolaktin juga membantu menghambat ovulasi selama menyusui atau dikenal dengan istilah amenor laktasi. Hormon khusus lainnya adalah hormon oksitosin, di mana hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis posterior yang menghasilkan oksitosin untuk merangsang kontraksi otot rahim selama persalinan. Hormon ini juga terlibat dalam pengaturan produksi air susu ibu dan menjalin ikatan antara ibu dan bayi. Selama masa kehamilan pun hormon kortisol diproduksi. Hormon stres ini juga mengalami peningkatan selama kehamilan, tetapi dalam batas-batas yang normal tentunya. Hormon kortisol ini mendukung berbagai fungsi tubuh termasuk metabolisme dan respon antiinflamasi, serta mempengaruhi terhadap perkembangan janin. Terakhir adalah tiroid hormon atau dikenal dengan T3 dan T4. Selama kehamilan, tingkat tiroid hormon ini dapat meningkat. Hormon tiroid ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, serta untuk regulasi suhu tubuh dan metabolisme ibu hamil. Dengan adanya perubahan hormonal pada masa kehamilan ini, target perubahannya tidak hanya mempengaruhi pada area lokal organ saja, tetapi mempengaruhi secara sistemik atau ke seluruh organ. Untuk lebih memahami kondisi tubuh ibu akibat perubahan hormonal selama kehamilan, berikut adalah link video pembelajaran yang dapat disimak dan dipelajari. Selain perubahan hormonal selama kehamilan ini yang mempengaruhi lokal dan sistemik area, masa kehamilan pun dapat mempengaruhi perubahan psikososial pada ibu maupun pasangan. Apa saja dinamika keluarga pada masa kehamilan ini? Pertama adalah adaptasi maternal. Pernahkah terbayangkan bagaimana menjadi seorang ibu?
Apalagi seorang anak perempuan yang dihadapkan harus mampu beradaptasi dari kebiasaannya dirawat oleh ibunya menjadi seseorang yang harus merawat calon bayinya. Selain itu juga seorang perempuan ini harus dapat mengubah kehidupan rutinnya menjadi suatu kehidupan yang tidak dapat diprediksi setelah adanya kehadiran seorang bayi. Tentu saja, kondisi-kondisi ini menuntut seorang perempuan atau calon ibu harus disiapkan pada kondisi menerima kehamilan. Perubahan emosional pada ibu hamil pun rentan terjadi akibat perubahan hormonal tadi. Biasanya, ibu hamil mengalami perubahan mood yang cepat dan peningkatan sensitivitas terhadap orang lain. Biasanya sih yang menjadi pelampiasan perubahan kondisi ini adalah pasangan. Tidak sedikit para suami atau pasangan ini merasa bingung dengan perubahan emosional pada ibu hamil tersebut. Sering ditemukan pada kehamilan di trimester pertama, di mana ibu hamil sering mengalami konflik perasaan yang simultan, seperti rasa cinta dan benci terhadap seseorang, atau dalam suatu keadaan. Kondisi tersebut seringkali kita kenal sebagai istilah ambivalensi. Kondisi ini merupakan respon normal yang dialami individu yang mempersiapkan diri untuk peran baru. Perubahan psikologis ibu hamil yang lain adalah respon terhadap perubahan citra tubuh yang biasanya terjadi di trimester kedua, di mana ibu merasa kurang percaya diri akan adanya perubahan tubuh yang sangat signifikan akibat adanya kenaikan berat badan yang drastis. Selain adaptasi maternal, juga terdapat adaptasi paternal, di mana adaptasi paternal ini terbagi menjadi 3 gaya, yaitu gaya observer, di mana suami akan menerima kehamilan pasangannya dengan sukacita, serta mengupayakan untuk memberikan support secara optimal. Gaya yang kedua adalah gaya ekspresif, di mana suami merespon secara emosional terhadap pasangan karena merasa bahwa kehamilan ini merupakan proyek bersama. Terkadang pasangan pun mengalami semacam COVID syndrome atau fenomena seperti ibu hamil, yaitu pasangan mengalami perasaan mual, gangguan gastrointestinal, merasa cepat lelah, hingga perasaan psikosomatis. Dan yang ketiga adalah gaya instrumental, yaitu pasangan berperan sebagai manajer kehamilan, di mana pasangan ini berperan seolah sebagai pendamping yang bertanggung jawab penuh terhadap proses bersalin dan pasca melahirkan. Menarik kan membahas topik terkait adaptasi fisiologis dan patologis pada masa kehamilan ini? Oleh karena itu, perlu ditekankan pentingnya integrasi pemahaman tentang perubahan fisik dan mental pada kehamilan dalam memberikan perawatan yang holistik untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu serta perkembangan janin. Demikianlah bahasan terkait adaptasi fisiologi dan psikologis pada kehamilan yang dapat kita pelajari. Sampai bertemu kembali di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran yang tentunya dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.